Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nancy Salam. Di sini saya akan menjawab Q&A tentang Classroom Action Research. So, langsung saja ke pertanyaannya. Oke, number one. Ada beberapa alasan mengapa PTK itu sangat penting. Karena bagi seorang guru, kita bisa melatih dan membuat pendidik itu menjadi lebih peka dan cepat tangkap terhadap dinamika pembelajaran yang ada di dalam kelas. Dan seorang pendidik dapat menjadi lebih kritis terhadap proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas dan mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. PTK ini dilaksanakan oleh tenaga pendidik untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu juga, seorang guru akan lebih kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya-upaya inovasi sebagai penerapan dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran dan bahan ajar yang akan dipakai. Oke, number 2. Jadi, perbedaan PTK dengan penelitian yang lain itu adalah kita bisa lihat dari tujuan penelitiannya, di mana PTK ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik dalam proses dan hasil pembelajaran yang selama ini dilaksanakan. Sedangkan penelitian yang bukan PTK adalah verifikasi dan generalisasi. Dan kemudian kita lihat dari status penelitiannya, PTK ini adalah kolaborasi sejawat atau kerjasama sesama guru yang setiap harinya melaksanakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Sedangkan penelitian bukan PTK ini adalah sebagai orang luar yang berusaha memahami sesuatu yang terjadi di kelas atau yang terjadi di lapangan. Kita lihat dari desain prosesnya, penelitian tindakan kelas ini adalah siklus tindakan, sedangkan penelitian yang lain adalah linear dan tidak bersiklus. Jadi, jika kita bandingkan dengan penelitian eksperimen, di mana penelitian eksperimen itu dilakukan hanya satu kali dan menekankan pada hasil penelitian, dibandingkan dengan PTK adalah di mana penelitian ini menekankan pada proses pembelajaran untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Seperti itu. Next question. Jadi fungsi dan tujuan dari dilakukannya observasi awal itu sangat penting. Jadi sebelum melakukan penelitian tindakan kelas adalah kita bisa melakukan observasi. Jadi dengan melakukan observasi ini kita bisa menemukan atau mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas. Selain itu juga kita akan mendapatkan informasi terkait apa aja atau perubahan sosial apa yang perlu diperbaiki ke arah yang lebih baik, sehingga kita akan lebih mudah untuk mempersiapkan solusi atau cara alternatif atau cara agar dapat memperbaiki masalah tersebut. Oke, jadi ada 5 tahap yang harus kita lakukan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah plan, kedua action, ketiga adalah observasi, dan terakhir adalah refleksi. Jadi untuk tahap plan adalah kita mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas, kemudian kita mempersiapkan perbaikan yang akan kita lakukan, kemudian membentuk instrumen penelitian. Kemudian tahap kedua adalah kita mengimplementasikan di dalam kelas. Kemudian tahap ketiga adalah observasi, kita membandingkan apa yang telah kita rencanakan dengan yang diimplementasikan. Kemudian yang terakhir adalah refleksi, kita bisa melihat apa yang telah kita rencanakan apakah sama dengan yang diobservasi. Jika itu berbeda, maka kita bisa diskusikan atau kita sesuaikan bagaimana keberhasilan atau kesesuaiannya dengan proses pembelajaran. The question number 5. Jadi penelitian terdahulu itu biasanya dicantumkan sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ini dapat digunakan apabila judul-judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya itu bersinggungan
atau berkaitan dengan judul penelitian yang kita pilih. Jadi selain judul yang bisa kita lihat sebagai apakah penelitian itu bersinggungan dengan penelitian kita juga bisa melihat abstrak pada penelitian tersebut. Jadi jika penelitian tersebut bersinggungan dengan penelitian kita, maka kita bisa gunakan penelitian tersebut sebagai rujukan dalam penelitian kita. Jadi biasanya penelitian terdahulu itu dicantumkan pada bab 2 atau landasan teori. Jadi bab ini berkaitan dengan penelitian lain yang dapat Anda gunakan di dalam penelitian Anda. Yang terdahulu ini membantu kita atau memudahkan kita dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori atau konsep. Jadi penelitian terdahulu ini sebagai acuan atau referensi kita yang bisa membantu kita dalam menulis penelitian kita. Okay, that's all about my explanation, and thank you so much for watching, and see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.